Mana ibu ada ibu nih laki-laki. Mari kita mulai dengan kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dan majelis ilmu mencari sakit guna kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai keilmuan kita dan belajar di majelis sakit. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita juga umatnya di akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah kita ada tamu lagi dari Dokter Fida. Alhamdulillah jauh-jauh dari Semarang gitu. Jauh-jauh di belajar di Mustari Majak. Mudah-mudahan ada yang mau bergabung lagi dalam ini juga boleh kemarin. Kita sediakan tempat yang dokter ya. Kita mempersingkat waktu untuk kita Haji Masjid MPD. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, ibu dan bapak, jamaah Majelis Az-Zakir yang saya hormati, wabil khusus pimpinan Majelis Az-Zakir Bapak Dr. Ramayuli beserta keluarga yang saya banggakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan pada kita bersama, memberikan kesempatan untuk hadir ke majelis ini dalam rangka tentunya adalah mengikat hubungan silaturahmi di antara kita. Kemudian kita barengi juga dengan sama-sama belajar terkait dengan syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada kita bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita Bapak Ibu akan dicatat oleh Allah sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepadanya, dan mudah-mudahan Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Salawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Hadirin yang saya hormati, kajian tarjih kita masih halaman 80, silakan dibuka Bapak Ibu. Ya. Halaman 80 nomor 22 ya, sudah nomor 22 halaman 80 itu, di mana kita sumasjud, kemudian kita sujud mubakkiran ya, di saat sujud itu dengan bertakbir. Maksudnya ketika sujud itu kita mengucapkan takbir, gitu ya, tidak diam. Wada' rukbataika wa atrafa qadamaika alal ardi summa yadaika summa jabahataka wa amfaka.
Jadi pada posisi sujud itu Bapak Ibu, ya, dalam pemahaman tarjih ini adalah wada' rukbataika, ya, meletakkan kedua telapak tangan gitu kan. Nah, nanti mau mendahulukan tangan atau lutut karena sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu, terserah. Mau lutut duluan atau tangan duluan silahkan, tetapi yang harus diperhatikan adalah wada' rukbataika, meletakkan kedua telapak tangan, ya. Rukbataika, meletakkan kedua lutut, kemudian jari-jari kakimu di atas tanah, maksudnya di atas sejadah, ya. Lalu kedua lututmu dan jari kakimu di atas tanah, lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu, ya. Jadi hidung itu sama dengan dahi, harus nempel ke tempat sujud, Bapak Ibu. Tidak boleh hanya dahinya saja begitu kan, hidungnya diangkat, ini nggak bisa. Harus dahi dengan hidung itu sama-sama nempel ke tempat sujud begitu, ya. Kalau dalam tarjih disebut di atas tanah, maksudnya di tempat sujud. Lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu, dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ya. Summa jabahataka wa amfaka mustaqbilan atrafa asabi'i rijlaikal kiblah. Jadi jari-jari kaki kita itu ketika sujud harus menghadap kiblat. Tidak boleh jari kaki itu kita angkat atau kita tidak berdiri begitu kaki kita, kecuali kita dalam keadaan sakit. Coba Pak Haji, kaki. Jadi sujud kaki berdiri. Ya, sujud Pak Haji. Begitu, berdiri. Nggak boleh dikebelakangin kaki, coba Pak Haji. Nah, nggak boleh begitu. Atau ke samping gitu. Nggak bisa. Iya, harus berdiri. Gitu, ya. Saya agak-agak, kalau punya asam urat, sakit juga dok ini dok, gitu kan. Nah, jadi kalau asam urat tuh mamanya, ibu nggak mengapa. Pokoknya ibu sakit nih, nggak bisa berdiri begitu, nggak mengapa. Tapi kalau dalam kondisi normal, harus seperti itu. Ya, jari jemari itu adalah mustaqbilan, menghadap kiblat, ya. Kemudian mujafian yadaika anjan baika rafian mirfaqaika. Nah, tangan itu harus sejajar dengan pundak, pundak kita. Nggak boleh ke depan banget atau ke belakang. Nah, gitu. Jadi sejajar antara tangan itu dengan pundak kita. Nah, posisi sujud itu. Ini tidak ada perbedaan laki dan perempuan sama. Nah, coba Pak Haji sujud. Tangan sama dengan pundak posisinya. Nah, tidak boleh terlalu ke depan, coba ke depan Pak Haji. Atau ke belakang. Nggak bisa. Nah, banyak orang itu Pak Haji, banyak orang begitu. Itu yang nggak boleh. Ada hadisnya tegas itu. Ya, ini sujud sebagaimana anjing, kata Nabi dalam hadis itu. Dan itu nanti mendapat dirubah wajah kita itu dengan anjing, dengan keledai oleh Allah nanti. Kalau sujud kita ini nggak boleh. Gitu. Jadi harus diangkat, diangkat ini kita. Begitu. Nah, kita kan sudah dari kecil belajar sholat, Bapak Ibu, ya kan? Tapi kan kita, apakah benar sholat yang kita lakukan itu atau tidak, gitu kan? Nah, makanya kita harus mau belajar kembali, Bapak Ibu. Nah, syukur kalau sudah dari awal kita adalah bagus sholat kita. Ya. Nah, ini di dalam hadisnya, Bapak Ibu, nomor 24, silakan dibuka halaman 95. Coba Bapak Ibu.
halaman 94, halaman 94. Halaman 94 nomor 24 ya, ada hadis yang bersumber dari Abdullah bin Malik. Ya. Coba diikuti Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali hadisin Abdullah bin Maliki ibni Buhaina annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu wa bayada ibtaihi. Nah, muttafaq alaih itu maksudnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim hadisnya itu. Jadi hadisnya bersumber dari Abdullah bin Malik, dikatakan bahwa Nabi jika sholat merenggangkan antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih ketiaknya. Nah, jadi kan diangkat. Kalau dikepit, nah nggak mungkin kelihatan. Nah, ada orang berpendapat kalau itu seorang akhwat, seorang perempuan, tidak boleh dibuka, tapi harus dikepit katanya. Itu nggak ada hadisnya. Nah, Ibu, sama posisi akhwat itu dengan ikhwan itu sama posisinya. Nah, kenapa tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis? Karena memang akhwat pada zaman Rasul itu selalu di rumah. Gitu, salatnya itu di rumah. Karena khawatir Rasul kalau ibu-ibu datang ke masjid sebagaimana sekarang ini dilempari oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka lebih bagus seorang akhwat itu pada zaman Rasul memang di rumah. Gitu. Jadi salat apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga kelihatan oleh sahabat? Bisa saja salat Nabi yang dilakukan Nabi itu adalah salat sunnah. Ya kan? Karena kalau salat wajib berjamaah mungkin nggak mungkin makmum itu akan melihat kepada Nabi karena kita harus sholat melihat kepada tempat sujud gitu. Nah, barangkali ini Nabi dalam sholat sunnah lalu masuk sahabat, Nabi sholat di dalam masjid umpamanya, lalu melihat Nabi, diangkat oleh Nabi dalam hadisnya ini sampai kelihatan ketiak Nabi itu kan itu pakai jubah gitu. Jadi nggak boleh dikepit begini, nggak boleh dikepit ya. Jadi kalau ada orang yang berpendapat selama ini khusus bagi seorang ibu, umpamanya harus dikepit begini, sebenarnya nggak ada hadisnya. Nah, itu kan hanya bagaimana seorang akhwat itu menjaga, nah, gitu kan, menjaga. Karena memang kalau sholat pada zaman Rasul itu kan di rumah ibu-ibu, nggak ada ke masjid. Nah, kalau sekarang barangkali oke lah itu bisa diterima, gitu kan? Karena dalam rangka menjaga, apalah kita nggak paham begitu, Bapak Ibu, ya kan? Dikepit begini. Tapi jangan sampai tangan kita menyentuh begini, lengan, nggak bisa. Masalah dikepit begini, terus dikepit begini dalam rangka menjaga sesuatu, umpamanya seorang ibu, tidak mengapa. Tapi hadisnya sebenarnya mengangkat. Gitu. Nah, ya ini yang harus kita perhatikan karena jelas hadisnya ini adalah dikatakan karena idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabda'u wa bayada ibtaihi. Adalah Nabi ketika dia Nabi ruku sujud begitu, Nabi mengangkat kedua tangannya, lengannya sehingga kelihatan ketiaknya. Jadi nggak dikepit. Ya. Nah, kemudian ada di bawahnya itu lagi ada hadis yang bersumber dari riwayat Muslim dikatakan wa fi sahihu Muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada farraja yadayhi an ibtaihi hatta inni la ara bayada ibtaihi wa fihi aidan anil Bari ibn Azib qala idza sajada fada kaffaika warfa mirfaqaika. Jadi banyak hadisnya bahwa Nabi dalam Sahih Muslim juga disebutkan Rasulullah merenggangkan kedua tangannya dari ketiaknya sehingga kelihatan putih ketiak Nabi. Kemudian dalam hadis Bara bin Azib juga dalam Sahih Muslim juga dikatakan Rasulullah bersabda, bila kalian sujud, idza sajadta, kalau Anda sujud, fada kaffaika, maka letakkanlah kedua belah telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu, warfa mirfaqaika,
angkatlah kedua sikumu begini. Jadi nggak boleh dikepit. Ini jadi ada 3 hadis yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan sujudnya seseorang. Dan sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu, tidak ada perbedaan antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Semuanya sama. Gitu. Ya. Nah, baru kembali kepada halaman 80 kembali Bapak Ibu. Ya, kembali kepada halaman 80. Setelah Nabi sujud, ya, lalu ada beberapa bacaan yang dicontohkan oleh Nabi dalam sujud itu, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak hanya satu bacaan Nabi memberikan bacaan dalam sujud itu. Sama dengan ketika ruku kita. Dalam ruku itu ada 4 bacaan yang dicontohkan oleh Nabi, tetapi yang paling bagus adalah begitu sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fihi. Itu yang paling bagus. Ya. Nah, kalau dalam sujud ini apa bacaan yang paling bagus? Yang pertama memang Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sama dengan ketika sujud, ketika ruku Nabi. Ya. Jadi begitu Nabi sujud, posisi tangannya sudah bagus, diangkat sedikit lengannya, baru Nabi bilang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dari mana hadisnya? Dari Aisyah. Ya, dari Aisyah dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Nabi SAW berkata dalam sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, demikian juga dalam rukunya. Nah, ini yang doa sujud yang paling banyak dibaca oleh Nabi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita kan paling banyak membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau ditambah kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Nah, kemudian kenapa membaca subhana rabbiyal a'la seperti yang biasa Bapak Ibu baca begitu? Karena ada hadisnya juga bersumber dari Hudzaifah hadisnya. Jadi boleh kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau itu yang kita baca cukup sekali. Kalau membaca subhana rabbiyal a'la itu 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ibu biasa begitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tetapi dalam hadis Hudzaifah ini dikatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku solat, kata Hudzaifah bersama Nabi. Fakana yaqulu fi ruku'ihi was subhana rabbiyal azim. Kemudian Nabi berkata dalam rukuknya subhana rabbiyal azim, wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Kemudian dalam rukuknya Nabi membaca subhana rabbiyal a'la. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya. Nah, gitu. Jadi tidak ada kalimat wa bihamdi dalam hadis Hudzaifah nih Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu umpamanya punya dasar hukum ada kalimat wa bihamdihnya, ya silakan. Gitu kan? Tapi kalau kita umpamanya tidak punya dasar hukum, maka harus kembali kepada hadis yang bersumber dari Hudzaifah. Hanya membaca Nabi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Tapi kalau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikal maghfirli berapa kali? 1 kali cukup. Makanya Bapak Ibu membaca Allahu Akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli, cukup sekali Allahu Akbar. Gitu, ha? Tidak. Kalau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli, kecuali ibu mau memperbanyak bacaan sujud, ya. Kalau ibu ingin memperbanyak bacaan sujud karena waktunya luang, mungkin ibu melakukan salat sunnah, maka hanya jangan sujudnya yang dibaca banyak, rukuknya itu juga dibaca banyak. Pamannya nih,
Oh saya waktu ini karena sendirian sholat di rumah, nggak ke masjid kalau akhwat umpamanya gitu ya. Saya mau lama nih sholat. Boleh bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika al-maghfir itu dibaca sebanyak-banyaknya. Tetapi samakan dengan bacaan ruku. Karena Nabi dalam hadisnya antara ruku dengan sujud itu tidak ada perbedaan dalam sisi lamanya Nabi. Nah, gitu Bapak Ibu. Pokoknya Ibu mau baca ruku nih, mau baca sujud 10 kali, maka rukunya juga baca 10 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika al-maghfirli. Sampai 10 kali. Sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Lalu sujud Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika al-maghfirli. 10 kali juga boleh. Itu. Kenapa boleh lebih daripada satu? Ada satu hadis Nabi, Pak, Ibu. Dekatnya seorang hamba kepada Allah, akrabul abdi ilallah fis shalah. Wa fi khususnya fis sujudi. Khususnya itu pada waktu sujud. Fa'aksirud doa, kata Nabi. Maka karena dekat hamba dengan Allah pada saat sujud itu, maka perbanyaklah bacaan doa. Fa'aksirud doa, Nabi. Maka banyak-banyak membaca doa. Apa maksudnya? Bacaan ruku itu, sujud itu boleh dibaca sebanyak-banyaknya. Tapi kalau hanya dalam kondisi normal sholat kita berjamaah umpamanya, maka ruku dan sujudnya itu kalau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika al-maghfirli cukup sekali. Tapi kalau membaca subhana rabbiyal azim dalam rukunya 3 kali. Kalau membaca subhana rabbiyal a'la dalam rukunya, dalam sujudnya 3 kali. Boleh nggak yang subhana rabbiyal a'la juga 10 kali? Boleh. Kalau ibu ingin melamakan sholat. Rukunya juga berarti ibu baca 10 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau Bapak Ibu tambah subhana rabbiyal azim wa bihamdi gitu kan. 10 kali. Nanti juga sujudnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal 10 kali. Kalau mau dibaca banyak berdasarkan hadis fa'aksirud doa, kata Nabi, perbanyaklah Anda berdoa. Itu. Nah, dalam sisi inilah ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. Ya, ada yang membolehkan berdoa lewat bahasa Indonesia dalam sujud itu karena hadis fa'aksirud doa. Ada juga yang tidak membolehkan. Nah, dan terbagi kepada dua di pendapat para ulama. Yang tidak membolehkan itu adalah berdasarkan karena bacaan sholat itu tidak boleh dirubah dengan bacaan-bacaan lain. Dalam bahasa apapun nggak boleh, khusus sholat. Jadi nggak boleh kita umpamanya mau sholat ini, Allah Maha Besar, nggak boleh. Gitu. Supaya tidak terjadi perbedaan, Bapak Ibu. Jadi khususan ila sholat itu nggak boleh dirubah kepada bahasa lain, berbeda dengan doa. Umpamanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita rubah langsung artinya, ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka, ya Allah berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat, ya Allah. Boleh kalau doa nih. Tapi kalau sholat tidak boleh. Nah, doa itu ketika berada di dalam sholat, maka tidak boleh kita rubah bahasanya dengan bahasa lain. Gitu. Nggak perlu saya sebut bahasa Indonesia, bahasa lain. Gitu. Namanya dirubah kepada bahasa Turki, dirubah bahasa Jepang. Nggak bisa kalau sholat. Nah, ini orang yang berpendapat, kenapa? Karena doa dalam sujud itu berada di dalam sholat. Ada juga yang membolehkan berdoa dengan bahasa selain sholat ketika sujud itu dengan syarat tidak boleh dikeluarkan dari mulut kita. Dalam hati. Sujud, ya Allah berikan kami kekuatan lahir dan batin, ya Allah. Setelah berdoa sujud, ya. Berikan saya rizki yang halal yang banyak, ya Allah. Lancarkan profesi saya, ya Allah. Tapi nggak boleh keluar di dalam mulut kita. Di dalam hati. Maksimal kita hanya bisa bergerak. Lisan kita. Bibir kita. Tidak boleh kita, suarakan. Tetapi biasanya Bapak Ibu, kalau kita melakukan sholat tahajud, itu terbawa. Terbawa itu Bapak Ibu. Saya sering menyaksikan sendiri, saya sholat tahajud. Saya tidak berkeinginan untuk mengeluarkan doa saya. Tapi karena dalam kehusyukan di tengah malam, kadang terisak juga.
Nah, gitu Bapak. Sering itu saya Pak, Ibu. Saya berdoa dengan Allah dengan khusyuk di tengah malam ketika saya sholat tahajud saya. Terucap juga. Bahkan terkadang diiringi dengan linangan air mata. Gak bisa dinafikan. Nah, bagaimana kondisi seperti itu kan kita sengaja Bapak. Kita sengaja. Kita hanya berdoa khusyuk dengan Allah. Kemudian kita sambil langsung kita tersentuh menangis. Dan doa itu terkadang terlintas. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Gitu. Dalam kondisi seperti ini tidak mengapa Ibu, karena kita tidak sengaja. Baiknya memang tidak terucap oleh lisan kita. Jadi cukup kita berdoa di dalam hati, walaupun dengan menangis silahkan. Yang penting nangisnya tidak dibuat-buat gitu Bapak Ibu. Ntar sambil direkam itu kan, sambil nangis begitu. Enggak boleh. Itu namanya ria. Gitu. Ya, oke, jelas? Jelas Bapak Ibu? Oke. Nah, kembali kepada halaman 80 itu, setelah sujud, Bapak Ibu, ya kan, kita namanya duduk di antara dua sujud, ya. Ada bacaan sumarfa ra'saka mukabbiran watma'inna jalisan qailan. Nah, perhatikan halaman 81, Ibu. Halaman 81. Apa yang kita baca? Ketika kita bangkit dari ruku, duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Ya kan? Halaman 81 itu di dalam tarjih dikatakan yang kita baca adalah Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Perhatikan dulu ini, nanti akan saya bahas lebihnya. Jadi, di dalam hadisnya dikatakan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Begitu kita sujud, kita duduk di antara dua sujud. Bagaimana posisi sujud kita? Sama dengan tadi. Kaki kanan berdiri, Bapak Ibu. Kaki kiri kita duduki. Kaki kanan berdiri, apa aja? Sama dengan tahiyat awal. Nah, sujud ya. Nah, kaki kanan berdiri, kaki kiri kita sujuti, kita duduki. Ada lagi Nabi pernah melakukan dua-duanya begini Pak Haji. Nah, pernah Nabi itu juga. Tapi tidak sering. Yang sering dalam dikatakan seperti yang pertama, berdiri kaki kanan tidak boleh condong ke belakang. Kalau bisa, kalau nggak samurat, ya. Kalau nggak samurat, berdiri tegak, lalu kaki kiri terbahkan posisinya dalam bentuk duduki. Itu yang disebut dengan duduk di antara dua sujud. Gitu. Ya. Nah, duduk di antara dua sujud itu, doa apa yang dibaca sesuai hadis? Nah, ya. 27, nomor 27. Coba kita lacak 27. Halaman 95. Bapak Ibu hadisnya. Halaman 95. Ya, halaman 95. Ada hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ya. Halaman 95 nomor 27. Perhatikan Bu ya. 5 ruwiya an Ibnu Abbasin, riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, Nabi sering berkata bainas sajadataini, ketika duduk di antara dua sujud, ya. Apa yang disebut? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, rawahu Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya bersumber dari Ibnu Abbas. Nah, itu sebenarnya yang diajarkan Nabi. Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jadi 5. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 dianjurkan oleh Nabi, Bapak Ibu. Nah, di mana tumbuhnya bacaan wa'afni wa'fu anni warfa'ni? Dalam hadis nggak ada. Coba Bapak Ibu.
Lalu di mana? Guru-guru kita dulu ngajarin kita dari mana? Yang saya baca ada dalam kitab Imam Al-Ghazali. Bacaan Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni wafa'ni wahdini wa'afini wa'afwani. Itu dalam kitab Imam Al-Ghazali. Bacaan. Sayangnya Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan hadisnya dari mana. Ini masalah. Bapak Ibu, ini masalah. Sementara kita kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat Anda sebagaimana caranya aku salat, kata Nabi. Nabi dalam duduk di antara dua sujud hanya membaca 5 itu. Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini, ya kan? Tidak ada afini wafu'ani warfa'ni. Itu masalah itu. Rata-rata orang Indonesia sholatnya seperti itu. Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rata-rata. Bukan hanya ibu, saya begitu dulu. Diajarin oleh bapak saya begitu. Tapi saya begitu menemukan hadisnya, saya berubah. Karena inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hanya 5. Ibu kalau disuruh kembali kepada berubah kepada Mas Kirsid, dengan saya 5 tahun sebab itu tukar-tukar juga kan. Itu Bu. Ya sudah lah itu. Tapi kalau ibu berubah sesuai dengan hadis, ya sudah kembali pada sumber dari Ibnu Abbas. Allahumma gfirli warhamni warzuqni wahdini. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kita wahnya. Kita bersumber kepada hadis. Coba baca Bu. Bacaan doa suci yang selama ini baca 1, 2, 3. 8 Ibu ya. Dari sisi semakin banyak bacaan dibaca, gitu kan? Tapi dari sisi mencontoh Nabi tidak sesuai dengan kualitas. Karena Nabi bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salat bagaimana aku salat. Ya. Jadi itu, Bu. Ada lagi bacaan hanya 2, Bu. Itu ada hadisnya tuh, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Rabbi gfirli 2 kali cukup. Ada tuh hadisnya. Adalah Nabi ketika dia berada di antara 2 sujud, fakulu, Nabi berkata, Rabbi gfirli. Ya Allah, ampuni aku. Itu yang saya pakai selama 15 tahun dulu, Bapak Ibu. Sebelum saya melacak hadis-hadis yang terkait dengan masalah sholat. Tapi begitu kan? Rabbi gfirli. Gak pernah panjang-panjang. Saya hadis terkait yang banyak itu ternyata ada yang lebih yang saya bersumber dari Ibnu Abbas. Itu. Ibu hafalnya yang 8. Surah ya, Mak. Ibu karena mengatakan 5 dia itu Allah pilih wahmi jebuni wahdini. Itu. Ya. Jadi silakanlah Ibu. Sulit Ibu. Iya. Iya, tapi apa sambil jaga di toko Ibu saya hafalin juga gitu kan. Iya, kalau oke Bapak Ibu kalau mau. Kalau merasa berat ketimbang Ibu nggak sholat nanti repot lagi tuh Bapak Ibu. Repot saya ngapain lagi. Nggak sholat akhirnya ya. Jadi itu Ibu. Tapi kalau kita cinta dengan kebenaran, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Ibu ya. Bukan berarti yang 8 itu salah, nggak berani kita. Karena yang mengajarkan Imam Al-Ghazali Bapak Ibu. Dalam Ihya Ulumuddin. Dalam kitab yang terkenal itu. Hanya memang tidak disebutkan oleh beliau hadisnya ini dari mana supaya kita bisa lacak. Ternyata nggak ada. Gitu. Ya. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu, sampai sekarang orang Indonesia tetap memegang yang 8 itu sampai sekarang ya. Ada hanya berapa persen lah kalau dipersentasekan gitu kan ya. Paling nggak nyampe 20% orang Indonesia yang memakai Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Gitu. Ya, karena hadisnya jelas sebenarnya. Iya. Doa itu kalau di luar bacaan sholat bebas Bu Haji. Bebas.
Tapi ketika berada di dalam sholat, sebisa mungkin kita jangan menambah apa yang diajarkan Nabi. Karena ini Ustaz, saya kan ya memang keturunan ya. Betul. Nah, kemudian kita mendapat pelajaran ini, saya juga ingin berubah. Tapi kadang-kadang jadinya gini, misalnya kita baca coba ada subuh kudusun untuk rukun dan sujud. Tapi begitu rakaat kedua balik lagi sama. Iya, berarti Ya itu nggak mengapa Bu Haji. Kita sudah ada usaha, ya kan? Kita udah ada usaha nih merubah pada rakaat pertama. Rakaat kedua kembali lagi, ya sudah bablas saja lagi apa-apa. Tidak mengapa. Itu karena memang empat-empatnya kan dicontohkan oleh Nabi. Kita tinggal memilih. Ya. Sama dengan ini, banyak kalau kita maunya kita baca gelumut-gelumut yang 5, ya sudahlah kembali kepada 8. Mau diapain kalau kita nggak bisa lagi merubah, coba? Iya kan? Berlakulah ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuan itu, Bapak. Tapi buat ada usaha. Wah, sudah usaha Pak Ustaz. Sambil masak terkadang ngapal, tapi nggak bisa juga. Ya sudah lakukan. Bapak Ibu, nggak mengapa. Jangan dengan adanya hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas ini kemudian menjadi masalah dalam hidup kita. Saya salah melulu sholat, nggak usah sholat sekalian, nggak usah sholat aja lah. Itu repot kalau begitu, Bapak Ibu. Jangan gitu ya. Saya hanya ingin menyampaikan ini loh hadisnya. Karena kan sholat itu harus sesuai dengan hadis. Ini loh hadisnya. Masalah kemudian kita tidak mampu melakukannya karena faktor internal kita. Silahkan, Allah lebih paham, Bapak. Oh iya itu karena memang nggak paham lagi itu, nggak bisa menghafal lagi itu. Silahkan, Allah paham itu, Bapak Ibu. Ya kan? Yang penting ada usaha yang kita lakukan begitu. Ya. Belum mampu, bukan tidak mau, tetapi belum mau. Sepupu sekali tuh, gitu kan? Ya kan, tidak mampu, bukan tidak mau, tetapi belum mampu menghafalnya. Sudah lanjutkan aja itu Ibu. Yang penting kaifiyahnya itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya. Begitu ya. Jadi bacaan yang ketiga juga dalam ruku itu sama dengan ruku, Bapak Ibu. Ya, boleh membaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, boleh membaca subhana rabbiyal a'la, bedanya di situ. Kalau dalam ruku subhana rabbiyal azim, kalau dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Mau Bapak Ibu tambah dengan kebiasaan wa bihamdi, ya itu kan keyakinan kita, Bapak Ibu. Yang penting kalimat subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu ada hadisnya. Gitu. Itu hadisnya bersumber dari Huzaifah, kemudian bersumber dari Aisyah. Gitu, hadisnya itu. Ya. Nah, jadi itu Ibu ya. Baru kemudian setelah kita membaca duduk di antara dua sujud ya, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, atau Bapak Ibu tambah dengan wa'afini wa'fu anni warfa'ni wa'afini, silahkan gitu. Maka kita ada kembali sujud yang kedua. Apa yang dibaca? Kembali kepada bacaan yang pertama. Boleh membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma boleh membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau ditambah dengan bihamdi oleh Ibu. Atau yang ketiga boleh membaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Sujud kedua. Begitu bangkit dari sujud kedua, ada sunnah Nabi yang terkadang kita lupakan, yaitu duduk istirahat. Ibu, Bapak, jadi tidak boleh sujud, begitu sujud ikut kita langsung kepada rakaat kedua langsung berdiri. Ada sunnah Nabi di mana Nabi duduk istirahat namanya. Duduk sejenak lalu bangkit ke atas untuk rakaat yang kedua, Pak Haji. Ada jeda. Coba Pak Haji. Yang pertama dari sujud langsung berdiri dulu Pak Haji. Nah, langsung berdiri. Nah, langsung. Nah, itu tidak begitu sunnah. Kalau sunnahnya sujud, istirahat dulu sebentar, baru ke atas. Itu sunnahnya. Gitu.
Itu disebut dengan duduk istirahat namanya. Kesehatan dokter. Nah, itu dokter tuh yang paham nanti bagaimana itu gitu. Ya kan, Dok ya? Jadi bagaimana Pak Ustadz kalau langsung? Tidak mengapa, tapi Nabi melakukan seperti itu sunnahnya. Sebisa mungkin kita mengikuti sunnah Nabi. Kalau duduk lagi tambah sakit lutut Pak Ustadz. Nah, ini namanya ada masalah. Kalau begitu boleh Bapak Ibu. Iya kan? Mau tidak sujud umpamanya punggung bengkok duduk di kursi boleh juga gitu kan? Artinya kita sudah tidak punya kemampuan untuk ittiba kepada Nabi. Tapi ketika kita bisa, usahakan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Termasuk bangkit dari ruku, dari sujud ke berdiri itu, Nabi mengajarkan kita istirahat sebentar. Gitu. Jadi Allah Akbar, duduk, istirahat, baru naik. Wah, boleh kita langsung berdiri begitu Allah Akbar, boleh. Bagaimana posisi kita? Kalau pada rakaat yang pertama, kedua, itu boleh dengan diangkat. Langsung kita takbir. Pak Haji, silakan Pak Haji. Dari bawah. Langsung berdiri umpamanya. Allah, ya. Langsung, tidak boleh angkat tangan. Tapi dalam rakaat kedua, ketiga, itu ngangkat tangan. Setelah kita at-tahiyat awal, bangkit kita, Allahu Akbar. Tidak boleh langsung Allahu Akbar. Nah, itu bedanya. Hadisnya hadis panjang yang bersumber dari riwayat hadisnya. Adalah Nabi, kalau mau sholat bertakbir, Nabi mengangkat tangan, kemudian ruku, lalu bangkit dari ruku, Nabi mengangkat tangan, kemudian ketika sujud, Nabi tidak mengangkat tangan, kemudian bangkit dari ruku, dari ruku Nabi mengangkat tangan, sujud tidak, dari sujud kedua atau sujud tidak mengangkat tangan, dari sujud yang kedua ke atas tidak mengangkat tangan, kecuali pada rakaat dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Artinya kita sedang melakukan tahiyat awal. Itulah ketika kita bangkit, maka dianjurkan oleh kembali mengangkat tangan. Paham Ibu? Ya, mau praktek? Nah, di rumah boleh, nanti ya di rumah ya, jagain sama suami. Coba Pak, jagain Pak, sholat saya gimana nih Pak? Ini kan harus tadi itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, karena ini adalah masalah sholat Bapak Ibu. Mudah-mudahan karena sholat itu adalah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah dari kiamat Bapak Ibu ya. Jadi kalau sholat kita rusak, ya rusak juga tuh pahala kita begitu ya. Karena itu berusaha bagaimana sebisa mungkin kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.